dapat tema tentang garam dan terang. Jadi garam, darah tinggi terus, dan jadi terang, boros, token listrik. Nanti kapan lalu saya lewat tuh, dari sejak saya datang sampai saya hari ini bunyi terus tuh rumah sebelah sana. Tit, saya tanya suami saya, itu bunyi apa? Token listrik katanya. Ternyata token listrik bunyi-bunyi gitu ya. Sama seperti kalau akhir bulan, dompet kita bunyi, bokeh, bokeh. Ya, oke. Kenapa ayat ini di dalam Matius 15 ya tentang garam dan terang? Waktu zaman Yesus, bahkan zaman sekarang, cuma zaman sekarang kan sudah ada kulkas. Jadi zaman dulu untuk mengawetkan makanan itu pakai garam supaya tidak busuk. Jadi garam itu, nah kalau sekarang kalau yang haram-haram itu kalau diasinkan itu nggak usah masuk kulkas. Apalagi kalau di daerah NTT ya, itu ada babi asap tuh digaramin dulu. Di Sumatera juga begitu. Jadi itu untuk mengawetkan supaya tidak terjadi pembusukan, dan juga garam untuk memberi rasa. Makanya kalau masak harus pakai garam. Di sini yang masak nggak pakai garam siapa? Oh, berarti Anda darah tinggi. Sama dong kita. Berarti orang-orang yang takut akan Tuhan. Atau tidak takut akan Tuhan, kan kata Tuhan terus jadi garam gitu ya. Ya. Jadi itu fungsinya garam. Nanti kita akan bahas ini satu persatu. Nah, hari ini kalau bicara tentang jadi garam, berarti kita ini kan bisa memberikan rasa di sekitar kita. Nah, saya mau menceritakan bagaimana seorang bapak memotivasi anaknya. Jadi gini, ketika firman Allah memotivasi kita untuk menjadi garam dan terang, ada sebuah cerita bagaimana seorang bapak memotivasi anaknya bagaimana supaya menjadi sukses. Jadi anak ini masih kecil, ya mungkin kelas 3 SD. Dia bilang begini, jadi tiap hari anaknya itu duduk di sofa, tidur-tiduran. Dia bilang ke anaknya, kamu kok nggak belajar sih? Loh, kenapa belajar, Pak? Loh, supaya kamu sukses. Terus kalau sukses kan jadi orang kaya. Kalau kaya kan kamu bisa beli mobil, bisa beli rumah. Terus kalau udah punya mobil, punya rumah, ya kan bisa santai-santai kamu nanti. Lah ini sekarang saya santai-santai. Jadi berarti tidak usah belajar. Nah, kalau firman Allah hari ini memotivasi kita untuk menjadi garam dan terang, kita bilang apa kepada Tuhan? Mau atau tidak? Kita bilang, Tuhan aku ini darah tinggi, gak usah jadi garam. Token kue susah ngisinya, suruh jadi terang terus. Nah, tidak seperti ini ya. Konsepnya kita masuk dulu dalam kenapa firman Allah menyuruh kita, meminta kita, memotivasi kita untuk menjadi garam. Yang pertama adalah mencegah pembusukan. Kalau garam itu mencegah pembusukan untuk daging, kita diajak firman Allah untuk menjadi garam, mencegah kerusakan moral. Moral yang rusak itu seperti apa? Orang lewat misalnya, kemudian Anda meludah sembarangan, itu moral atau tidak? Pas orang itu lewat, gitu. Bukan karena Anda benci ya, karena gitu. Saya pernah loh, kalau meludah aja, kenapa pakai itu kan kayak nggak punya etika toh. Itu kalau saya ketemu orang seperti itu, saya bawa lakban, saya lakban mulutnya. Kemudian moral bicara begini, Anda ke gereja, tapi Anda pakai baju kurang bahan. Kurang di sini, semua kurang. Itu bermoral apa tidak? Kalau Anda di rumah, di tempat tidur silakan. Tapi ini kalau ke gereja, udah, maaf loh ya, sudah lemaknya kemana-mana, bajunya kurang bahan, apa tidak melebar kemana-mana semua. Ini kan namanya kurang bermoral. Nah, kita sebagai orang yang menjadi garam, kita mencegah supaya itu tidak terjadi. Caranya bagaimana? Kita yang jadi contoh. Betul? Jadi kalau meludah, yang pinter. Pergi ke kamar mandi. Kalau nggak ada kamar mandinya, ambil tisu. Gitu. Jadi kalau orang gini, kenapa kalau cewek di depan cowoknya kalau bersin, tapi kalau nggak ada cowoknya, wah! Itu namanya bermoral. Jadi sekarang yang sedang PDKT dengan seseorang, hati-hati kalau bersinnya. Itu
pura-pura. Jangan percaya. Nah, garam mencegah pembusukan artinya kita mencegah terjadinya kerusakan moral. Di zaman Yesus kan sudah dijelaskan tadi bahwa fungsi dari garam adalah mencegah pembusukan. Nah, kita dipanggil untuk mencegah kerusakan moral dan sosial, berarti memberi pengaruh yang baik. Nah, selama ini Anda pergi ke gereja, Anda sudah memberi pengaruh yang baik tidak? Tidak usah jauh-jauh. Dalam keluarga Anda sendiri itu loh. Pulang dari gereja ya, belum sampai pintu rumah, udah meso-meso. Gitu. Belum sampai pintu rumah loh ya. Ini kita jadi contoh yang baik saja dulu untuk lingkungan keluarga. Oke, sederhanalah kepada pasangan Anda, suami istri misalnya begitu. Belum keluar dari pintu gereja, sudah lirik-lirik ada matanya mengancam seperti itu. Jadi ini gini, memberikan contoh yang baik adalah banyak hal di mana kita menunjukkan bahwa pertama, kita menahan diri untuk berkata-kata yang kotor, kita menahan diri untuk emosi, kita menahan diri untuk tidak berpikir negatif. Karena gini, kalau kita melihat banyak hal, kita terganggu dengan hal itu, sebenarnya kita yang tidak beres. Kenapa Anda terganggu dengan kehidupannya orang? Berarti Anda tidak beres. Urus aja hidup Anda dulu. Tapi kita terkadang ngurusi hidup orang, akhirnya kita tidak bisa berbuat baik dari pikiran, kemudian kita tidak bisa berbuat baik dari tindakan kita. Jadi kita menjadi garam ini adalah mencegah yang namanya kerusakan moral dari berbuat baik. Makanya sebenarnya iman kita dilihat orang lain bukan dari sebesar apa salib yang Anda pakai. Besok kalau Anda memang menunjukkan bahwa Anda Kristen yang baik hanya dengan pakai salib ini loh, gantung di leher segede ini, mau nggak? Kristen tenang itu. Tapi apakah ini membuktikan bahwa Anda Kristen? Sampai salibnya segituan. Kan tidak. Tapi orang bisa melihat dari perbuatan Anda. Orang bisa melihat dari perkataan Anda. Bagaimana orang bisa melihat bahwa kita ini takut akan Tuhan? Kalau cara kita berbicara, bukan cara berbicara ini loh ya, maksudnya kan ada orang kalau ngomong juga kayak Mickey Mouse, hai ngapa-ngapa, misalnya begitu. Itu bukan berarti dia tidak baik atau gagap misalnya, tidak. Tapi dari cara bicara gini, apapun yang dia bicarakan, apapun perkataan yang keluar dari mulutnya, perkataan yang baik. Ini contoh dari cara berkata-kata, kemudian dari perbuatan. Nggak usah pukul orang, tidak usah menghina orang. Dari mata Anda saja melihat orang itu sudah mengintimidasi. Contoh, Anda lewat, saya lihat begini. Udah mengintimidasi tidak? Loh, kenapa mata saya harus melihat Anda seperti itu? Kita bisa mengintimidasi orang dari cara melihat. Atau setidaknya, saya tadi barusan lewat di situ, saya bilang ke suami saya, itu loh ada ibu-ibu 2 orang, kayaknya gosipnya seru. Tahu, sampai ngomong menyong-menyong. Mau tak video kan, tapi kan suami saya lewat terus, ibu-ibu udah pada tuh lagi bawa telur. Saya bilang, pasti gosipnya paling enak itu, sampai menyong-menyong mulutnya. Nah itu, saya yakin dia tidak sedang membicarakan sesuatu yang baik. Kenapa sesuatu yang baik harus menyong-menyong mulutnya? Jadi kita mulai dari perbuatan kita dulu, menjadi garam, orang bisa melihat bahwa kita ini mencegah yang namanya kerusakan moral, memberikan rasa dari cara hidup kita, dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Kita mulai dari keluarga kita, kemudian dalam gereja dan lingkungan kita. Gini, banyak gagal penginjilan, itu karena orang yang kita injili pun melihat hidup kita. Halah ngomong Tuhan hidupnya ya gitu kok. Kenapa banyak penginjilan gagal? Karena yang menginjil tidak bisa menjadi contoh. Dia cuma ngomong, pokoknya percaya Tuhan masuk surga. Bukan itu ya. Ini yang membuat banyak penginjilan gagal. Nah, jika di dalam Alkitab dikatakan garam itu pasti rasanya apa? Asin. Apakah ketika rasa asin itu hilang, dia dikatakan garam? Tidak. Kita baca dulu Matius 15 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam berfungsi untuk mencegah pembusukan, mengawetkan, memberikan rasa. Ketika dia tidak ada rasa, tidak ada gunanya. Anda menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, itu menjadi contoh dan teladan. Menjadi pribadi yang dipakai Tuhan untuk mencegah yang namanya kerusakan moral.
Tapi kalau di dalam diri kita sudah tidak ada kebenaran firman Allah katakan apa? Tidak ada gunanya. Orang Kristen, keunikan ini, garam itu keunikan garam adalah asin. Keunikan gula adalah manis. Keunikan lemon, kecut. Kayak kelek yang tidak mandi. Nah, tetapi keunikan orang Kristen apa? Kekudusan, kasih, integritas, itu keunikan kita. Kalau kita tidak punya kekudusan, kita tidak punya integritas, terlebih tidak punya kasih, itu sudah tidak ada keunikan kita lagi. Firman Allah katakan tidak ada gunanya. Jadi kalau Anda ke gereja hari ini, ibadah, kemudian Anda bilang, oh sebentar lagi Natal, tapi tidak ada kasih di dalam diri Anda, Anda bukan orang percaya, Anda bukan orang Kristen. Banyak orang memakai label Kristen, tapi itu jadi agama. Agama saja, tapi tidak punya keunikan. Sama seperti saya menjual garam, saya tulis garam, tapi itu nggak ada rasanya, bukan garam, itu batu tak taruh di dalamnya. Jadi kita harus bisa menjadi garam. Hari ini yang dinyatakan oleh firman Allah di sini, mencegah pembusukan. Kita mulai dulu. Jadikan diri kita menjadi orang Kristen yang berfungsi dengan baik. Cegah kerusakan moral dalam diri Anda dulu. Kemudian cegah kerusakan moral di dalam keluarga Anda. Kemudian cegah kerusakan moral di sekeliling Anda. Jadi barulah kita berfungsi menjadi garam. Jadi garam ini memberikan rasa bagi lingkungan kita. Tapi kita terkadang menjadi apa? Rasa apa yang kita buat dengan orang sekeliling kita? Rasa bersalah. Kita membuat orang merasa bersalah. Kita membuat orang merasa tidak enak hati. Jadi yang kita ciptakan itu rasa-rasa yang tidak enak. Apalagi kalau di dalam gereja ya. Di dalam gereja kan seharusnya rasa yang manis yang ada. Meskipun ada kecut-kecut sedikit tidak apa-apa lah. Karena kurang mandi mungkin ya. Tetapi ketika bicara gereja memang ada konflik. Tetapi jangan sampai Anda itu menjadi istilahnya apa ya? Menjadi batu sandungan yang membuat pelayanan dalam gereja tidak bertumbuh. Membuat pelayanan dalam gereja menjadi tawar. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kemudian keluarga kita, gereja kita, lingkungan kita. Ini yang bicara tentang garam tadi ini. Jadi fungsi dari garam mencegah pembusukan. Fungsi garam, panggilan Tuhan dalam diri kita mencegah terjadinya pembusukan rohani. Kerusakan moral. Apa yang dimaksud dengan kebusukan rohani? Ya, dia bisa saja menunjukkan bahwa dia menjadi orang Kristen, rajin beribadah, tapi perbuatannya tidak bisa menjadi contoh. Ketika orang Kristen, orang percaya motivasi oleh misalnya pembicara atau pendeta, jadilah terang, jadilah garam. Tapi ketika pembicara itu juga tidak bisa menjadi terang dan garam, dia tidak bisa. Untuk apa berbicara? Demikian juga ketika kita mendengar hal ini, kemudian kita mengatakan kepada keluarga kita, orang lain, jadilah garam, jadilah terang. Kita kan tidak bisa menjadi contoh kalau kita tidak melakukannya sendiri. Ada seorang guru, dia ingin memotivasi anak-anaknya. Dan ada satu anak ini saya tahu bahwa dia punya hati yang sangat baik. Dia menjadi garam buat teman-temannya. Dia menjadi terang buat teman-temannya. Karena dia punya empati yang tinggi. Nah, suatu kali gurunya ini ingin memotivasi murid-muridnya, mengatakan bahwa saya percaya anak-anak di kelas ini semua pintar-pintar. Namanya anak kecil pasti senang dong dibilang pintar. Ayo coba berdiri, siapa yang bodoh? Gak ada yang berdiri. Terus bilang, gak ada kan yang bodoh? Ayo berdiri, siapa yang bodoh? Tiba-tiba satu orang anak berdiri. Waduh, gurunya merasa bahwa anak ini pasti sering dibilangi bodoh sama orang tuanya. Dia bilang, kenapa kamu berdiri? Kamu kan tidak bodoh. Bukan Bu, saya kasihan lihat ibu berdiri sendiri. Daripada ibu dibilangi bodoh sendiri, ya nggak apa-apa lah, saya kasihan sama ibu, saya ikut berdiri. Nah, kan ibunya bilang, yang berdiri bodoh. Lah ibunya berdiri. Murid-muridnya duduk. Nah kita juga seperti itu ya, ketika kita bicara menjadi garam dan terang, kita katakan kepada orang, jadilah garam, jadilah terang. Kita tahu firman Allah, tapi kita tidak menjadi garam dan terang. Nah, yang kedua, yang pertama tadi mencegah pembusukan. Yang kedua, visibilitas. Visibilitas, karena kalau di Indonesia kan agak aneh aja ya. Terlihat. Jadi visibilitas ini terlihat. Kalau ini lampu dimatikan,
Ini kita bukan ibadah ya. Ini film horor. Kan gelap semua. Jadi terang itu fungsinya apa? Visibilitas, semua bisa terlihat. Jadi sifat alami dari terang itu menyingkapkan yang ada dalam kegelapan. Kenapa ketika Anda mencari sesuatu, Anda nyalakan lampu atau pakai senter? Kalau dokter gigi, Anda ke dokter gigi, kenapa dokter gigi pakai lampu yang gede itu? Ayo. Kalau tidak dia salah cabut gigi, Bapak Ibu, enggak, hidung Anda dicabut, lidah Anda dicabut, ya toh. Gigi yang mana yang harusnya busuk, yang dicabut, yang lain-lain. Dia perlu jelas melihat masalah, itu dia pakai terang. Kenapa dokter kalau operasi pakai lampu di sini? Pakai lampu besar, pakai lampu di sini. Kenapa? Kayak yang kerja-kerja di mana itu? Kan pakai lampu di sini. Kenapa? Supaya bisa terlihat dengan jelas. Saya sendiri kadang kalau saya mau lihat ada botol, saya mau lihat expirednya. Tapi karena tulisannya kecil, saya sudah pakai kacamata, saya kasih lampu lagi, tak zoom lagi pakai HP. Berarti 3 kali kacamata, pakai lampu, tak zoom. Gak kelihatan. Karena kadang-kadang expired di beberapa vitamin itu kayak samar-samar. Ini tahun 25 apa 27 ya. Kalau saya minum sekarang aku mati nanti. Soalnya kan kita nggak tahu, jadi tak zoom, kasih lampu. Jadi kita ingin melihat sesuatu yang jelas. Ketika firman Allah mengajak kita menjadi terang, berarti kita menjadi pribadi untuk bisa menunjukkan kasih Allah. Di sini dikatakan bahwa penekanannya iman tidak bersifat tersembunyi. Ketika kita menjadi terang, sekarang iman kita kan di dalam Kristus. Iman itu bukan buat disembunyikan. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Iya, betul, iman Anda di dalam Kristus hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Tetapi kalau Anda tidak merefleksikan iman Anda dari perbuatan, sama seperti garam tadi, dari mana orang tahu kasih Allah? Begini, Anda menjadi Kristen, Anda percaya Tuhan, tapi Anda tidak melakukan apapun selain diam, bahkan Anda tidak menyapa orang, Anda tidak membantu orang, pokoknya tenang, katanya biar damai, tidak mau rame-rame. Tapi Anda tidak ngapa-ngapain, bantu orang tidak, nyapa orang tidak, memotivasi orang tidak, mendoakan orang tidak. Itu Anda tidak bisa menjadi terang. Tetapi ketika firman Allah mengajak kita menjadi terang, dikatakan di sini iman tidak bersifat tersembunyi, namun harus terlihat oleh orang lain. Iman kita dilihat bukan dari bagaimana Anda tiap hari membawa Alkitab. Saya paling aneh kalau lihat ada orang sengaja di umum gitu, wah baca Alkitab gede-gede. Iya, baca Alkitab itu di rumah, mosok di mall baca Alkitab terus kemudian orang lihat lalu lalang, apa dia bisa konsentrasi baca itu? Kemudian sengaja kayaknya di mana gitu, baca sampai Alkitab segede gaban di bawah gitu, supaya orang kelihatan dia baca Alkitab. Kan tidak seperti itu. Tapi kalau kita mau menunjukkan kita orang beriman, kita orang yang punya terang Allah, itu mulai seperti garam tadi. Tunjukkan dari perbuatan, dari perkataan, apa yang kita lakukan. Kita baca dulu di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15. Matius 5 14 sampai 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Tetapi apakah Anda pernah melihat ada orang, dia bilang sama tukang listrik, tolong lampunya nanti dipasang di bawah kasur ya, atau enggak di bawah tempat tidur. Loh kenapa? Buat hemat. Loh kok hemat dari sih? Tetap lewat. Hemat terang, supaya kamarnya redup-redup. Kalau redup ya matiin saja toh. Ada nggak orang yang buat listrik lampu di bawah tempat tidur? Nggak ada. Atau ada orang nyalakan lilin sengaja buat ditutup? Buat apa? Nggak ada. Jadi fungsi terang itu harus benar. Terang itu berfungsi untuk menerangi. Lilin itu berfungsi untuk, kalau anak kecil saya tanya, lilin itu berfungsi untuk ulang tahun katanya. Kalau yang satu lagi, siapa ya dulu ngomongnya? Lilin fungsinya apa? Bakar rumah. Aduh bapakmu siapa ini yang ngajarin kamu ini? Bakar rumah gimana sih? Iya biar rumahnya hangus. Ini anak siapa? Saya telepon mamanya, kamu ajarin anakmu ya. Fungsi lilin bukan buat bakar rumah. Ternyata neneknya suka ngomong gini, ojo mainan lilin, nanti kamu bakar rumah. Makanya ya para emak-emak, nenek-nenek,
tolong kalau nasihati anak kecil jangan ngancam. Karena dia berpikir bahwa fungsinya itu. Lilin fungsinya bakar rumah. Bahaya ini, horor juga ini ya. Nah, jadi dikatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang. Iman kita sebagai orang percaya itu harus ada visibilitas, dilihat orang dari perbuatan, dari perkataan, sehingga orang itu nyaman. Nyaman dengan apa? Ketika orang sedang dalam masalah, mungkin dia tidak percaya Tuhan, tapi ketika kita berbicara, orang itu bisa melihat bahwa ada kasih Kristus, kita bisa mengimpartasi sesuatu. Orang Kristen memiliki sesuatu yang unik, yang tidak dimiliki orang yang tidak percaya. Kita punya Roh Kudus. Ketika kita berbicara, ada terimpartasi kuasa Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, meskipun itu sederhana, kita mengimpartasi sesuatu. Saya mengalaminya beberapa kali ketika saya hanya mengajak ngobrol beberapa orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi saya tidak mengatakan percaya Tuhan biar masuk surga. Tidak. Saya hanya berusaha memahami mereka. Namun saya percaya ketika berbicara ada impartasi terjadi. Dan mereka melihat ada kasih Kristus di sana. Nah, visibilitas ini adalah kita punya iman hari ini. Imannya diapain? Jangan disimpan. Ditunjukkan. Dilakukan dari perbuatan dan perkataan. Nah, ketika kita disuruh Tuhan untuk menjadi terang. Dan dikatakan bahwa iman itu harus ada visibilitasnya. Lakukan. Jadi jangan menunggu untuk berbuat baik. Jangan menunggu waktu yang tepat. Saya tunggu dulu untuk membantu. Tunggu cari feng shui yang bagus untuk membantu. Nggak ada. Kalau Tuhan gerakan hari ini, lakukan. Kalau Tuhan suruh hari ini, lakukan. Sama seperti seorang ibu, dia mengatakan kepada anaknya di gereja, dia bilang gitu, pergi dulu beli roti di sana, nanti buat pulang gereja kita makan. Hati-hati nyebrangnya ya. Nanti kalau dari sana, tunggu mobil lewat, baru nyebrang. Hati-hati. Anaknya pergi beli roti ke seberang. Terus mamanya lihat dari pintu gereja, karena gerejanya persis di dekat jalan. Anaknya nggak nyebrang. Mamanya pikir anaknya ini kenapa? Padahal nggak ada mobil lewat dan segala macam gitu. Loh kok nggak nyebrang nih anak? Sini. Anaknya nggak mau, mamanya nyebrang. Kamu kok nggak nyebrang, takut tak? Loh kata mama tunggu mobil lewat. Dari tadi yang lewat kan motor. Mobil belum lewat. Maksud mamanya kalau mobil lewat jangan nyebrang, tapi gimana caranya ya? Anaknya bilang, mama kan bilang kalau pokoknya tunggu sampai mobil lewat baru nyebrang. Saya tunggu setengah jam, mobilnya tidak lewat. Motor terus. Kita kalau disuruh firman Allah untuk menjadi terang, apa yang kita tunggu? Tunggu bayar listrik kelar dulu, tunggu kaya dulu, tunggu doa kita didengar dulu. Terkadang kita berbuat baik menunggu, gini loh. Orang mau menyumbang, sebentar aku aja butuh. Setiap orang pasti butuh, kenapa Anda harus menunggu? Kenapa harus menunggu kaya? Kalau hari ini Anda persiapin buat Natal, terus Natal membutuhkan biaya. Aku aja butuh biaya hidup. Semua orang butuh biaya, tapi Anda memberikan 5.000 kah, 10.000 kah, dari apa yang tidak Anda miliki. Sebenarnya itu sudah sangat berharga di mata Tuhan. Ingat janda 2 peser. Itu uang yang dia punya, loh, terakhir yang dia punya, tapi dia mengerti apa namanya memberi. Dia tidak menunggu menjadi orang kaya. Hari ini ketika orang kaya punya 10 juta, dia berikan 100.000. Apakah dia hebat? Tapi ketika ada orang dia tinggal punya 10.000, nggak ada duit lagi, cuma itu dia kasih. Berarti dia sudah memberikan semuanya. Jadi ini ketika bicara iman ini harus ada visibilitasnya, terlihat. Dari apa yang kita lakukan, orang-orang sekitar kita juga bisa melihat hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah mencegah pembusukan. Yang kedua adalah visibilitas, harus terlihat. Yang ketiga adalah tujuan akhir. Apa tujuan akhir menjadi garam dan terang? Kenapa harus jadi garam sih? Kenapa harus jadi terang sih? Dulu murid saya itu kan paling suka dinosaurus. Dia bilang gini, Miss, kenapa di dalam Kejadian tidak ditulis bahwa dinosaurus ada? Saya bilang, Tuhan gak ngurus dinosaurus. Terus dia bilang, nah terus ini ada ayat, dia kan baru pulang dari sekolah minggu. Kenapa Tuhan suruh kita jadi garam, jadi terang? Kenapa kita nggak disuruh jadi dinosaurus? Jadi apapun yang diomongin dinosaurus. Kalau kita disuruh jadi dinosaurus, kenapa? Kan dinosaurus itu besar. Dia sebut apa yang lehernya panjang tapi tidak makan daging itu. Dia bilang itu kan baik. Apa gitu? Dia tahu semua nama-nama dinosaurus. Saya bilang, kalau Tuhan suruh kita jadi dinosaurus, susah memahaminya.
Kalau firman Allah bilang, jadilah dinosaurus. Kita bilang, dinosaurus itu ya apa ya? Tapi kalau di zaman Yesus ada garam, hari ini juga ada garam. Di zaman Yesus ada terang, di hari ini juga ada terang. Nah, tujuan akhir, poin utama yang menyatukan metafora garam dan terang, itu untuk apa? Untuk memuliakan Bapa. Kita baca, Matius 15 ayat 16. Matius 15 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ayat ini dengarkan baik-baik. Perbuatan baik memuliakan Bapamu yang di surga. Tapi orang Kristen sering kali ini dipenggal. Perbuatan baik supaya dipuji. Perbuatan baik supaya disenangi orang. Perbuatan baik karena katanya supaya nanti diberkati berkali-kali lipat. Karena suka dengan ayat, maka diberkatilah 10 doa, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Karena berpikir cuan nih. Nah, kalau kita kasih segini nanti cuannya sekian. Jadi dipenggal. Kata yang disebut di sini perbuatan yang baik tidak lagi untuk memuliakan Bapa. Hari ini menjadi garam itu harus memuliakan Bapa. Menjadi terang itu harus memuliakan Bapa. Sekarang Anda berbuat baik buat apa sih? Saya nggak mau berbuat baik sama dia, Bu. Kenapa? Jahat orangnya. Loh, masalahnya kan kita mau memuliakan Bapa. Kita tidak sedang merendahkan diri di hadapan orang. Ketika memuliakan Bapa, tidak ada yang namanya hitung-hitungan. Tidak ada yang namanya dia jahat, aku jahat. Dia baik, aku baik. Orang yang mengerti kebenaran firman Allah akan tahu tujuan akhirnya menjadi garam dan terang. Garam mau ditaruh di toples, mau ditaruh di plastik, mau juga tidak ada bungkusnya, tapi ketika ditaruh di dalam masakan tetap ada rasanya. Kristen juga seperti itu. Kita menjadi orang Kristen, orang percaya. Mau kita kaya, punya mobil, punya motor, gak punya rumah, ngontrak, atau gak punya pacar, jomblo. Pokoknya jadi orang kaya. Orang baik. Tapi menjadi pribadi yang memuliakan Bapa. Apapun yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Jadi jangan menunggu dulu, tunggu saya kaya. Tunggu saya ini dulu, tunggu terus sampai Tuhan Yesus datang. Saya tanya, kalau nanti malam Anda mati, maaf, semua kita mati wis. Jangan Anda saja, nanti Anda merasa terintimidasi. Masuk surga tidak? Masuk surga tidak? Ah, mosok. Dari mana taunya? Dari perbuatannya. Banyak orang baik pura-pura loh, Bu. Ayo. Dari mana kita tahu bahwa kita masuk surga? Kita yakin kita masuk surga ketika kita sudah melakukan firman Allah. Karena manusia memang tidak akan ada yang sempurna. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita memuliakan Bapa, apapun yang kita lakukan terus berusaha memuliakan Bapa, kita percaya bahwa kita sudah ditebus, kita masuk surga. Itu saja. Jadi ketika dikatakan tujuan akhir, poin utama dengan metafora ini adalah memuliakan Bapa yang di surga. Jadi bukan untuk mencari popularitas. Kenapa banyak orang sekarang, ya, kalau dia mau berbuat baik, diposting di media sosial. Tapi di luar itu dia tidak baik. Kenapa banyak orang nyumbang-nyumbang itu diposting? Supaya orang bilang hebat. Dia mengumpulkan jempol, like atau segala macam. Tapi di luar dia tidak melakukannya. Ada satu cerita bagaimana jadi orang ini dia terus posting bagaimana dia ke tempat-tempat kumuh, dia kasih sumbangan, dia bantu orang dan segala macam. Nah, setelah itu ada adik kandungnya bilang begini, itu kakaknya nyumbang di mana-mana di posting. Tapi untuk pelihara mamanya saya tidak mau. Jadi mamanya itu sakit dan mamanya bilang butuh biaya karena sebenarnya yang kerjanya agak lumayan ini kakaknya, tetapi dia tidak mau membiayai mamanya. Alasannya gini, karena mamanya pernah menyakiti hatinya atau seperti apa. Jadi mamanya ini tinggal di rumah kayak gubuk-gubuk, bukan ya, rel-rel lah. Mamanya sakit, butuh uang. Dia tidak kasih.
Bahkan rumah mamanya aja yang reot, dia tidak mau bawa sumbangan. Di rumah orang yang sudah reot, yang sudah tua, waduh dia peluk orang tua, dia bilang, aduh kasihan ya ibu, anaknya di mana, dia kasih sumbangan. Itu dia lakukan di media sosial. Tapi dengan orang tuanya sendiri dia tidak melakukan. Kita jangan seperti itu loh ya. Kita posting di media sosial kita di gereja. Kita posting di media sosial kita pelayanan. Tetapi apakah kita sudah melayani keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi berkat dengan orang-orang terdekat kita? Jadi bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain bahwa kita ini orang baik. Jadi tujuan akhir untuk menjadi garam dan terang, jadilah contoh. Jadilah garam itu, jadilah terang itu. Kalau diminta untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, terkadang berat ya. Apalagi kalau itu kita ada di lingkungan yang membuat kita tidak nyaman. Anda tidak akan nyaman di lingkungan yang Anda merasa terus menyakiti Anda. Untuk menjadi garam Anda tidak bisa. Anda bilang, kapok, semakin kita baik, semakin direndahkan. Ya toh. Kemudian apapun yang kita lakukan, kita merasa bahwa tidak dihargai. Saya katakan bahwa ketika firman Allah meminta kita, mengajak kita untuk menjadi garam dan terang, lakukan apapun keadaannya. Karena saya percaya ketika Tuhan memotivasi kita, menyuruh kita untuk melakukan hal ini, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, memakai kita dengan luar biasa. Kalau orang sebenarnya diminta untuk menjadi berkat, misalnya sederhana ya, kalau menjadi berkat kan kadang orang berpikir bahwa menjadi berkat itu berbagi sembako kah, bagi uang kah, atau apalah. Apapun itu. Tetapi ada beberapa orang berpikir bahwa tunggu aku kaya dulu, seperti saya katakan tadi. Kemudian ada seorang pria, itu dia sebenarnya dulu tidak dapat kerja, kemudian setelah dapat kerja dia lumayan, tapi tidak begitu banyak uangnya, tapi lumayanlah untuk dia bisa nabung. Kemudian seorang hamba Tuhan berkhotbah, dia mengatakan seperti ini, kita sedang membutuhkan dana diakonia untuk membantu seorang ibu. Jadi ada ibu-ibu, ini waktu pas hujan ini, dia punya gubuk, nah pohon itu tumbang, gubuknya hancur. Jadi gubuknya hancur pas ibu itu juga waktu itu ada di rumahnya, cuma dia pas bagian belakang, jadi dia tidak celaka. Nah, ke gereja ini kecil, tidak begitu mapan semuanya ya, tapi semua menyumbang, ada yang nyumbang 5.000, ada yang nyumbang 2.000 karena petani. Kemudian, nah si pria ini yang sudah bekerja, dia bekerja di kantor dan istilahnya dia yang paling mapan. Dia tidak menyumbang. Nah namanya ya pendeta ya, kenal ini pria ini, dia mengatakan seperti ini. Setidaknya ada hati untuk membantu. Yang lain kan sudah kasih 5.000, hanya itu kemampuan mereka. Bisa enggak kamu mungkin bantu ibu ini karena dana ini kurang. Setidaknya kita bisa beli kayak triplek gitulah untuk rumah ibu ini, dan kita hanya kasih cari nanti seng bekas. Dia bilang gini, tapi saya masih belum sekaya yang Bapak pikirkan. Kemudian pendeta ini ngomong seperti ini, Mas, harta itu titipan Tuhan. Kalau itu titipan Tuhan berarti bukan punya kita. Kita pun harus bisa memberi. Pulang masnya, besoknya dia pindah gereja. Setelah pindah gereja dia ngomong ke pendetanya yang sana. Dia bilang gini, Pak, saya mau ngomong sebentar. Pendeta bilang, ya ada apa? Pendeta yang sebelah sana ngomong ke saya, harta itu titipan Tuhan. Doakan saya po, harta saya dititip Tuhan ke siapa sih? Kok tak cari-cari enggak nemu? Katanya titipan Tuhan. Dititip ke siapa? Pendetanya bingung. Hah? Pendetanya ngomong apa? Iya katanya dititip. Loh ya mau tanya pendetamu toh. Waktu itu pendetanya ngomong apa, kok dititip ke siapa? Pendeta yang situ enggak ngerti. Loh katanya titip Pak. Loh ya tanya dititip siapa hartamu? Hartamu dalam bentuk apa? Mbok katanya gitu. Lah terus gimana ini? Jadi dia pindah gereja untuk memastikan harta itu dititip kemana. Hari ini saya tanya, harta Anda dititip kemana? Masih nunggu? Tunggu titipannya nyampe rumah Bu, saya dititip. Baru bisa bantu gereja. Tunggu titipannya nyampe di rumah, baru bantu orang. Hidup kita ini aja dititip kok. Kenapa harus nunggu kaya dulu? Bantu orang jangan nunggu kaya, bantu orang jangan nunggu feng shui. Bantu orang jangan nunggu hari baik. Kalau orang beberapa dari keluarga saya itu kalau menikah tunggu hari baik, mau punya anak tunggu hari baik, anaknya brojol hari ini tunggu besok hari baik. Oh ya apa anaknya usah kepala keluar ya apa?
Hari baik masukin lagi. Ya mana bisa. Masuk, tidak masuk. Nggak hari baik ini. Ya nggak mungkin toh. Jadi jangan nunggu hari baik. Tuhan menciptakan hari Senin sampai hari Minggu itu semua baik. Yang menjadikan itu tidak baik adalah Anda sendiri. Betul apa betul? Nah kan? Anda tahu kan ada keluarga yang begitu tunggu hari baik? Kita udah terlanjur masuk rumah. Loh kok udah masuk rumah ya? Ini kan rumah baru, tunggu hari baik. Loh ya apa? Keluar lagi ya? Keluar lagi kontrak. Hari baiknya tanggal sekian, bulan sekian. Saya pernah ditanya, Bu, saya mau tanya, hari baik untuk menikah itu kapan? Saya bilang, hari baik untuk menikah adalah bulan 13 tanggal 32. Dia cari-cari, loh, hah? Bulan 13 tanggal 32 itu hari baik. Loh 1 Januari tak? Enggak, saya bilang bulan 13 tanggal 32. Gak ada Ibu. Nah itu, kamu mau cari hari baik kapan? Setiap hari itu baik. Kalau mau cari feng shui yaitu bulan 13 tanggal 32. Mantep Iku. Di sini ada yang ulang tahun tanggal 29 Februari? Nggak ada. Itu ulang tahunnya sekali 4 tahun itu. Ya, berarti per 4 tahun. Nah mungkin itu juga hari baik ya. Tapi kalau kita mencari hari baik untuk segala hal, untuk berbuat baik, nggak ada. Setiap hari lakukan. Karena setiap hari itu baik. Menjadi garam setiap hari. Menjadi terang setiap hari. Sebagaimana kita membutuhkan terang setiap hari, demikian pun hidup kita harus bisa menjadi terang. Karena bukan hanya tentang kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Hari ini kalau kita mengenal kebenaran firman Allah, kita bisa mengerti apa yang namanya menjadi garam. Lakukan itu. Apa yang menjadi terang. Ketika garam itu mencegah pembusukan, ketika garam itu mencegah kerusakan moral, tunjukkan dari moral Anda yang benar. Tunjukkan dari etika Anda yang benar. Ketika firman Allah bicara tentang terang, teruslah jadi berkat. Berkat dalam perkataan, berkat dalam perbuatan. Meskipun di dalam segala ketidakmampuan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, setidaknya kita bisa berbuat baik. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ketika orang itu mau berbuat baik, saya percaya ia sempurna di hadapan Tuhan Allahnya. Amin. Mari kita berdoa.